Saya selalu mengatakan, saya selalu lihat di lapangan tuh masih banyak rakyat kita yang betul-betul kelaparan, yang nggak punya apa-apa. Ketika mereka makan pagi, untuk makan siang mereka berpikir. Itu saya kalau ingat peristiwa itu yang betul saya lihat di lapangan itu, saya sedih sekali, Bang. Dan bahkan ketika kaum intelektual muda, katakanlah mahasiswa ataupun para pengamat, jangan sampai hanya dengan sejumlah angka ketika kita bersuara kita diam. Itu. Jadi teruskanlah, kita nggak usah pernah takut menyuarakan larangan yang dilarang negara, tapi yang perlu kita takuti adalah larangan Tuhan. Itu saja mungkin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kami di Lensa Cerita. Hari ini saya kedatangan tamu lagi, Bang Nopriyadi. Iya. Ya, Nopriyadi. Ini dari aliansi mana kira-kira nih? Kita aliansi masyarakat Batam. Batam. Aliansi Masyarakat Batam yang ingin menyampaikan sedikit keluhan atau apa nih? Ya, keluhan, keresahan Ya, yang belum ada kebahagiaan. yang belum ada kebahagiaan nih. Ya, nih, kayaknya harus ada pendamping sebenarnya. Siap, siap. Sebelum kita lanjut, ini beliau harus memperkenalkan diri, Bang. Biar Oh gitu ya. biar lebih enak lagi orang kenal kan. Iya. Tak kenal maka tak sayang, ya kan. Berarti peribahasa itu memang berlaku lah, Bang. Iya, kalau Tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke, Bang, saya nama Novriyadi Saputra. Nopriyadi Saputra. Ya, saya dulu kuliah di UIN, Win mana nih? UIN Suska. Win Suskaryau, Iya, di Pekanbaru. Pekanbaru. Cuman alhamdulillah saya mendewakan diri sendiri. Oh, Kalau organisasi dulu saya ikut kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Pekanbaru. Tapi saya juga sering bergabung dengan orang HMI. ini Terus seiring berjalan waktu, sekarang saya Ketua Bidang 2 di LSM TKP, Lembaga Swadaya Masyarakat Transparansi Kebijakan Pemerintah. mantap ini. Kenapa saya ngambil di situ, Bang? Mungkin saya rasa segala sesuatu tuh memang harus butuh transparan dan terus terang. Betul. Ya, betul, Bang. Oke. Nah, ini kita bahas ini terkait efisiensi ya dari Iya. presiden itu sendiri. Dari Presiden itu sendiri. Kita sudah reshuffle menteri 3 kali ya. 3 kali, Bang. 3 kali reshuffle menteri. Namun bukan berkurang tapi bertambah. Malah bertambah. Sekarang ada 30 menteri. 30 kementerian. 30 kementerian Itu ya. di luar dari lembaga yang setara menteri. Terus ada yang badan inilah, badan itulah katanya, Badan Gizi Nasional. Ya, berbagai macam lah, Bang. Nah, sebagai pemuda ya, sebagai Iya. pemuda ini, bagaimana tanggapannya terkait efisiensi yang saat ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia? Iya. Dalam hal ini kita kan sudah 3 kali reshuffle kementerian ya, reshuffle Iya. menteri ya, Betul. para menteri yang kemarin dilantik. Iya. Nah, ini bukan termasuk efisiensi, namun malah bertambah. Bagaimana pendapatnya? Kalau kita lihat tema besar presiden kita yang sekarang, Bang, Prabowo Subianto, beliau selalu mengatakan efisiensi apa untuk mengembalikan dana kepada rakyat. Terus APBN, APBD, yang dimana katanya harus dari rakyat kembali ke rakyat. Jadi kalau kita lihat tema efisiensi, kalau saya pribadi mengatakan itu sangatlah tidak cocok dengan tema yang digaungkan oleh presiden sekarang, Pak. Kenapa? Waktu di zaman sebelumnya, contoh katakanlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu semua lembaga pendidikan bergabung di situ.
Tapi ketika sekarang ini menteri itu dipecah semua. Pecah. 30 lah jumlah kementerian. Terus katakanlah istilahnya itu gabungan koalisi gemuk. Jadi dasar berpikirnya itu yang namanya efisiensi kalau menurut saya nggak ada. Bahkan saya berani mengatakan program makan bergizi gratis, terus sama ini satu lagi itu makan bergizi gratis sama koperasi merah putih. Itu berani saya mengatakan itu kalau diaudit itu korupsi terbesar, Bang. Kenapa? Nggak sesuai sama temanya. Ya mulai dari anggaplah satu provinsi dulu, Bang. Itu berapa triliun setiap hari yang kita inikan. Bahkan pemuka agama ya, Ustaz Abdul Somad lah katakan begitu. Saya sependapat dengan beliau. Rakyat kita ini bukan butuh makan, Bang. Apa salahnya dana daripada efisiensi itu, dana untuk makan bergizi gratis, dijadikan lapangan pekerjaan. Tapi ini kan untuk sekolah. Begini, Bang. Katakanlah untuk sekolah, Bang. Sekolah ya. Yang kita tahu ya, ini kan di sekolah-sekolah ada makan bergizi. Jadi kalau saya menanya balik lah ke Abang, mungkin Abang juga sebagai dari media, mungkin Abang pemerhati kebijakan lingkungan, pegiat sosial. Katakanlah untuk anak sekolah, apa kita bisa jamin orang tua mereka juga makan? Tidak bisa dijamin sih sebenarnya. Tidak bisa dijamin kan? Betul. Jadi kalau orang tuanya dikasih pekerjaan, pasti memenuhi anak, semua. cucu, pasti semuanya makan dong. Ya betul. Nah, jadi kalau cuman makan itu, ya menurut saya nggak masuk. Saya pribadi. Tapi kalau seandainya presiden kita sekarang, pemerintahan di daerah, provinsi, kabupaten, kota, semuanya, seandainya mereka bisa menyatukan, mereka panggillah yang dianggap mereka itu, ya katakanlah pemuda, mahasiswa, terus lembaga, LSM, ataupun organisasi, satukanlah pemikiran itu. Alangkah baiknya ini dibuat untuk lapangan pekerjaan. Sekarang begini, Bang. Banyak orang mengatakan ya, saya rasa udah tersebar juga di media sosial. Itu seandainya tambang itu, tambang seperti Mahfud MD, Abraham Samad, Said Didu, semuanya mengatakan begini. Itu dari hasil tambang itu, Bang, kalau betul-betul murni, itu satu orang ya bisa dapat 10 juta lah sebulan. Nah, Abang bayangkan. Jadi artinya kalau sekedar makan, apalagi dengan banyak kasus, ya anggarannya kemana? Kita di Batam, Bang ya, satu kecamatan aja lah. Berapa sekolah itu? Sewa mobil lagi, rukonya lagi, menyerap tenaganya lagi. Jadi dari mana itu yang bisa dikatakan efisiensi? Jadi menurut saya nggak sesuai lah. Berarti nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Jadi menurut Abang terkait efisiensi itu kan tidak sesuai nih? Tidak sesuai, Bang. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemuda masyarakat. Ya, nggak sesuai. LSM. Maksudnya yang diharapkan? Ya. Dari efisiensi itu? Dari efisiensi itu. Kalau menurut saya, betul-betul yang namanya perjalanan dinas, katakanlah perjalanan dinas para pejabat, kemudian masalah seremoni, kegiatan apa segala macam harus lewat entah Zoom meeting, entah apa. Jadi itu betul-betul diterapkan. Toh kalau kita lihat di lapangan juga banyak kok pejabat yang buat acara di hotel masih juga menggunakan mobil dinas. Padahal mereka tuh kalau betul-betul sadar ya, para pejabat eselon 1, 2, 3, 4, termasuk anggota dewan lah, yang mereka mengklaim suara kita suara mewakili dari mereka. Kalau seandainya betul-betul mereka itu berada di arah yang benar, saya rasa mereka pun dikasih mobil pun tanpa ada tema efisiensi, mereka kan punya mobil pribadi juga.
ya kan? Iya pasti. Mereka tuh kita loh yang gaji, pajak kita. Jadi yang namanya orang mempertanyakan kita ini bayar pajak, sementara kita sendiri Miskin. miskin. Kan lucu bang. Betul. Apalagi tiap bulan kita sebagai pekerja dipotong, yang di atas 5 juta katanya potongnya sekian persen. PPH maksudnya. Ya PPH. Itu kemana? Apa balik ke kita lagi atau hanya untuk koalisi gemuk tadi? Di situ. Jadi saya selalu berani menyuarakan yang sesuai fakta, yang saya lihat, yang saya pelajari. Bang. Nah, begitu. Jadi selama Bang Nopri mempelajari ya terkait makanan bergizi tadi nih. Nah, itu yang dikelola instansi pemerintahan atau instansi swasta yang mengelola nih. Nah, selama dalam mempelajari terkait makanan bergizi ini, kira-kira yang mengelola itu dari instansi swasta atau memang orang-orang tertentu yang dipercayakan untuk mengelola itu? Kita berbicara sesuai Fakta. Iya. sama arah mata melihat lah, Pak. Iya, betul. Kita di Batam, sekali lagi saya katakan di Batam. Yang pertama ya, coba saya ingin bertanya balik lah sama Abang. Mereka yang dibilang relawan MBG, Iya, MBG. kita sampai sekarang tahu nggak nih gaji mereka berapa? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Sebagai masyarakat biasa memang nggak tahu. Nggak tahu kan? Kita tahu nggak berapa total relawan makan bergizi gratis itu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga kan? Ada nggak terbuka mereka selama ini sama kita? Nggak kan? Belum lagi berita yang masalah, ada yang keracunan, ada yang dalamnya itu ada ya kecoa. Nah, ini saya masih agak gimana ya? Nah, ini terkait relawan tadi. Ya kan relawan itu Ya. kan masuk ke gaji tadi ya. Iya. Berapa gajinya Ya, begitu berapa? kan? Ya namanya relawan itu kan kalau menurut pandangan saya itu kan secara sukarela untuk menangani makanan bergizi tadi ya. Iya. Ini kan kita masih bahas ke makanan bergizi tadi. Saya mau tanya nih, Ya. menurut pandangan abang ya, Ya. relawan itu seperti apa sih? Kalau saya pribadi nih ya. Secara umum lah, relawan itu seperti apa? Kalau Gitu. saya pribadi, relawan itu adalah orang yang mempunyai atensi dari diri sendiri, tapi akan ada tetap hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Saya balikkan lagi pertanyaan ke abang nih. Berarti bukan relawan dong, pekerja. Nah, pekerja. Nah, itu baru masuk. Nah, Kalau jadi- relawan digaji ini masih Nah, ya bisa mungkin dari Iya. masyarakat biasa juga mungkin tidak terima ya kalau Kenapa relawan saya kemudian digaji katakan, setiap bulan berapa gajinya ya kan. Kenapa Tapi saya- kalau dia pekerja di situ mungkin masuk ke akal. Oke. Kenapa saya ingin bilang relawan tadi? Nah. Agar pembahasan kita ini terbuka. Oke, siap. Ternyata tepat pertanyaan Bang. Siap. Karena kalau relawan kan tidak masuk akal Iya, gitu. masuk akal. Karena di Batam sendiri ini kalau dihitung semua berapa banyak jumlah relawan yang ada Iya. untuk menangani MBG tadi, ya kan? Berapa sih anggaran? Nah, begitu. Pasti masyarakat pasti nanya, Iya. berapa sih Berapa anggarannya? sih anggarannya? Nah, karena setiap di Batam ini saja berapa sekolah. Nah, cuman Siswanya, kita tadi pembahasan kita kan Efisiensi anggaran. efisiensi anggaran nih. Ya. Nah, jadi menurut Bang Nopriyadi tadi, alangkah baiknya itu anggaran ini kita serahkan kepada orang tua. Mungkin menurut Abang Iya. seperti itu ya. Kita serahkan ke orang tua. Kemudian orang tua yang menyiapkan makanan bergizi ini sesuai selera anaknya masing-masing. Gitu ya. Betul. Gitu. Apalagi ketika orang tuanya yang nganggur, Nah, anaknya makan di sekolah, baik kalau tidak terkena, maksudnya tidak terjadi apa-apa ya. Iya. Kalau terjadi apa-apa, orang tua sudah nganggur, kemudian mereka sakit. sakit. Nah, ini yang menjadi sebuah dilema bagi masyarakat ini. Betul, Bang. Kita sekarang mungkin saya rasa pribadi, Abang pun mungkin agak bingung menjawab. Untuk siswa itu yang dapat, katakanlah SD Bang ya, Mm-mm. itu yang dapat, Abang tahu nggak sampai sekarang betul-betul dari kelas 1 sampai kelas 6 atau hanya kelas berapa aja yang dapat, Abang tahu nggak? Saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu kita kan.
Sementara apalagi masyarakat ya. apalagi Kita masyarakat. saja yang tidak tahu, apalagi Kita masyarakat saja yang biasa. aktif di lapangan saja kadang ada yang bilang, oh ini hanya untuk kelas sekian ke atas. Ya, berarti nggak merata dong. Nah, ini harus merata. Kalau memang betul-betul bergizi gratis ya harus merata. Jadi kan banyak kejanggalan, Bang. Sebenarnya ini MBG ini sebenarnya di zaman kami, saya sekolah waktu itu memang sudah ada. Ya, betul. Sudah ada dulu ya. Tapi mulai dari kelas 1 SD waktu itu ya. SD ya? Kan kalau SD masih makanan bergizi ya. Ya. Nah, jadi mulai dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6 itu rutin. Zaman kami ya. Zaman saya SD itu presidennya itu kalau tidak salah itu Presiden Soeharto diganti dengan Habibie. Habibie. Ya. Itu sudah mulai berjalan. Jadi makanan bergizi itu ya walaupun ya namanya di kampung ya. Kue yang dibikin ditaruh di meja masing-masing, luar biasa itu, Pak. Iya. Cuman kalau sekarang ini kan dia ada makan seperti makanan berat ya, nasi, Iya. kemudian Berarti, Bang, daging, kesimpulannya mungkin kurang tepat lah program itu. program itu. Ya, kurang tepat. Kalau dari kisah Abang tadi pun Abang juga bisa mengatakan kurang tepat dong. Zaman sekarang apakah bisa kita samakan dengan zaman dulu? Tidak bisa. Tidak Karena bisa kan? sekarang bukan sukarelawan atau bukan relawan, bekerja. Jadi kalau orang, saya relawan MBG misalnya, saya tidak terima. Saya sebagai masyarakat biasa tidak terima dengan dia sebut relawan. Betul. Kalau pekerja, saya terima. Karena mereka menggunakan tenaga mereka dong. Ya, itulah. Alhamdulillah akhirnya muncul pertanyaan Abang kan, masalah relawan. Ya itulah muncul diskusi kita kan. Ya, kita ke Batam ini, Pak. Sebagai pemuda Batam, Ya. terkait efisiensi juga, kita tidak lari dari tema ya, terkait efisiensi. Selain MBG, Yang saya katakan tadi Bang, koperasi. Ya. Itu kan kita kan nggak tahu sistemnya koperasi itu gimana sih. Saya juga nggak tahu. Abang tahu nggak? Nggak tahu. Saya yang sering mengkaji, saya bingung Bang. Ada nggak mereka melakukan pendekatan ke masyarakat? Selama ini saya lihat tidak ada. Tidak ada. Tahu-taunya kita tengok berita itu, udah terbit perdana koperasi di Pulau Bulu ya kalau nggak salah saya. Program koperasi apa saja sih? Koperasi Desa Merah Putih katanya. Ya, programnya. Nah, itulah kita sampai sekarang nggak tahu Bang. Entah di situ ada sembako murah, entah simpan pinjam, kita nggak tahu nih. Jadi artinya tuh efek ke kita tuh nggak ada loh Bang. Soalnya selama saya di lapangan ya namanya kita orang lapangan. Ya. Selama saya di lapangan ini kan belum dengar dan belum melihat ada koperasi atau yang mengelola atau yang menjalankan koperasi ini sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program koperasi ini. Saya belum lihat. Ya itulah, kita yang di lapangan aja nggak merasakan, apalagi masyarakat kita Bang. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dengan adanya koperasi ini untuk bisa membantu baik UMKM, ya kan, kemudian masyarakat yang mungkin membutuhkan. Betul. Nah, tapi kan selama ini belum ada sih. Apalagi kita orang lapangan yang jelas kan pasti tahu. Dan mungkin masyarakat juga sepakat dengan apa yang kita sampaikan ini. Iya. Masalah ada pinjaman dana 20 juta tuh yang diterapkan oleh Bapak Amsakar dan Bu Li Claudia dengan suku bunga 0%. Yakin 0%? Itu kalau kita ini kan gimana? Saya aja 0% dari mana? Sementara kita perputaran uang di perbankan itu dari bunga itu. Contoh sederhana gini lah Bang. Kita kasih gambaran yang simpel aja lah. Abang minjam ke saya nih 10 juta. Ya kan? Mungkin nggak uang itu balik lagi ke saya secara utuh. Nah itulah gambarannya. Jadi kalau dibilang pinjaman, yang lucunya begini Bang. Itu katanya kan untuk membantu UMKM. Pinjaman 20 juta, suku bunga 0%. Kita tengok persyaratan yang utama itu adalah NIB. Nomor izin berusaha. Sekarang saya tanya ke Abang, warung UMKM ini mereka
punya NIB semua nggak? Kalau menurut saya ya, menurut saya banyak yang tidak ada. Jadi gimana mereka mengurus yang pinjaman tadi? Itu yang dikatakan program prioritas. Kalau ya bagus, masuk akal juga. Kalau menurut saya harus memiliki NIB. Ya, betul. Itu memang syarat utamanya kok. Kalau sudah masuk NIB, Katakanlah mereka pajaknya gimana? itu bang. Jadi Kan itu salah satunya. iya, jadi lucu bang. Kalau sudah NIB, berarti sudah punya usaha dong ya. Iya betul. Ya walaupun UMKM. Tapi kalau udah NIB, udah punya NIB ya, izin usaha ya, Iya. nomor induk berusaha, berarti kan pajak sudah mulai berjalan. Iya dong. Iya kan? Pajaknya sekian Nah, persen. berarti ini salah satu trik untuk bagaimana yang belum terkena pajak. Jadi Kan betul intinya- kan? Masuk akal kita. Intinya balik ke pajak lagi lah bang. Balik ke pajak. Ya, kalau memang adanya koperasi itu maupun dia punya NIB atau tidak, ketika dia punya usaha, dia Ya. membutuhkan, ya pemerintah harus bantu dong. Makanya istilah Masa harus punya NIB? saya jadi itu Jadi mereka di satu sisi sudah bayar pajak, misalnya di tempat tinggal ya, Ya. pajak PBB ya, bumi dan bangunan misalnya, sudah bayar pajak, mereka buka usaha, ya mereka untuk menghindari biar ya kita bayar pajak bumi dan bangunan sajalah, usaha ini kan kecil-kecilan misalnya. Nah ketika mereka ngurus NIB, nah otomatis pasti nanti bayar pajak juga, Bayar lagi karena ya minimal pelaporan iya nih. betul. Nah. Jadi kalau menurut abang berlaku nggak tema untuk UMKM? Kalau menurut saya tidak berlaku. Ya sudah. Berarti kita berpikir secara cerdas dong, ya kan? Betul. Sebagai Ada- pemuda harus berpikir Iya, cerdas. begitu kira-kira. Gitulah. Jadi saya berharap bang, terutama di channel abang nih, Lensa Cerita bang. Lensa cerita. Saya Jadi lensa cerita ini tujuannya kita menceritakan keluh kesah, kemudian kita memberikan edukasi Ya, juga, betul. Bang. Jadi ya kita diskusi cerita Ya. keluhan-keluhan baik di sisi pemerintahan maupun masyarakat, sosial, politik dan lain sebagainya. mudah-mudahan tidak menjadi channel ataupun influencer yang titipan bang ya. Sebenarnya kita tidak ada titipan ya. Ini swadaya sendiri ya, bukan Betul. swadaya pemerintah. Swadaya sendiri karena kita punya channel apa namanya? Media ini kan di bawah media nih. Betul. Sinarpersmedia.pro. Karena kita pro masyarakat, pro rakyat. Iya. Jadi kita tidak memihak. Kita ambil kita sebagai orang tengah untuk ketika ada keluhan welcome. Iya. Ada keluhan baik pemerintah kemudian mungkin peraturan atau terkait efisiensi tadi atau menurut masyarakat nih pemerintah nih bikin ini bikin itu yang tidak sesuai dengan nalar akal pikiran kita bisa kita curhat di sini, kita cerita-cerita Iya. di sini. Saya berharap ini menjadi salah satu channel ataupun katakan di bidang sosial media. Saya berharap ini akan menjadi channel terdepan yang menjadi kepercayaan masyarakat loh. Amin. Dan ya kita nanti mungkin bisa kita datangkan teman-teman yang kaum intelektual muda. Ya, kami membutuhkan itu kaum intelektual muda yang memang punya apa namanya pemikiran-pemikiran cemerlang guna membangun negeri kita ini. Iya betul Bang. Jadi kira-kira apa yang perlu abang pertanyakan lagi nih? Retribusi parkir. Ini kan kita Batam. Iya. Retribusi parkir yang tadinya mungkin jumlah lapak ya atau jumlah lokasi parkir Jumlah ini lokasi kan parkir. tidak sesuai dengan pelaporan. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi masyarakat semua. Nah, selebihnya itu setorannya kemana nih? Wajar kita mempertanyakan hal itu karena masuk ke kas negara kembali ke masyarakat. Nah, ini kembali ke masyarakat juga kita belum tahu seperti apa. Betul. Sekarang begini Bang lah ya. Kita tidak usah muluk-muluk lah Bang. Titik resmi dari Dinas Perhubungan itu katanya 700. Kalau kita survei di 2 kecamatan aja lah. Lebih dong. Ya kan? Jadi titik-titik yang lain itu kemana? Sekarang kita nggak mempermasalahkan masyarakat yang jaga parkir di situ. Kita tidak menyalahkan. Kita tidak itu menyalahkan hak kalian, mereka ya. Itu sebagai Itu hak pekerja. Mereka pekerja. Kita kan menyoroti pejabat ini. Kita menyoroti Jadi, instansinya. Di luar daripada itu, ini uang maksudnya kemana? Iya betul. Kita bandingkan aja lah masalah
busi sampah yang bocor kemarin itu, kan viral itu. Viral. Itu kalau nggak ada, bukan orang dalam yang bongkar, nggak akan pernah tahu, ya kan? Betul. Masalah parkir, belum lagi yang di mall, katanya retribusi pajak itu masuk ke parkir. Lah, bukannya sudah ada mereka dapat anggaran? Masalah angka kecelakaan, kontainer, lori apa segala macam yang melebihi muatan, yang katakanlah udah nggak layak Nah, berjalan. itu kan masuk ke instansi terkait ya. Iya, mereka punya anggaran untuk itu loh bang. Yang kita katakan KIR tadi, uji kelayakan itu, bukannya yang diatur tuh untuk lampu merah, titik lampu merah, aspal, bukan itu yang diatur. Muatan kendaraan ini loh. Ya, muatan nih, terkait muatan nih. Nah, kan kebanyakan kita lihat itu muatan melebihi kapasitas ini, macam mana? Itu ya kita pertanyakan, di mana tanggung jawab dinas perhubungan sama Satlantas kepolisian, ya kan? Itu tanggung jawab mereka loh, ya kan? Jangan semakin tinggi angka kecelakaan, aduh mereka nanti seremoni lah inilah apa segala macam. Makanya bang, saya pribadi pejabat ini udah nggak ada yang betul lagi, bang. Nggak ada yang bisa kita percayakan. Siapa anggota dewan? Ah, bullshit. Menyuarakan suara rakyat, bullshit bagi saya, Pak. Dan saya berharap di pemilu yang akan datang, saya betul-betul berharap itu anak muda semua isinya. Saya betul-betul berharap. Kenapa? Kita nggak bisa juga menyalahkan para pejabat ataupun dewan Elit politik lah. elit politik. Terkadang mereka tuh pendidikan politiknya itu dengan rakyat memang hanya dibatasi dengan katakanlah uang, bang. Kita nggak bisa juga menyalahkan sepenuhnya elit politik ataupun masyarakat. Tapi faktanya itulah. Tapi kan mereka elit-elit politik kan seperti anggota dewan, mereka kan perwakilan dari masyarakat. Ya wajar lah mereka turun ke masyarakat untuk entah sosialisasi, silaturahmi, kemudian kira-kira ada atau tidak keluhan masyarakat, kan kita turun dulu. Nah, ini yang memang perlu dibenahin ya. Karena ya namanya perwakilan masyarakat, setidak-tidaknya turun melihat kondisi masyarakat. Sekarang abang, saya ini seperti apa? Abang kalau mau jumpa anggota dewan aja, susah nggak? Banget kan? Lebih parah. Udah jelas-jelas mereka tuh anak buah kita loh, ya kan? Mereka yang mohon-mohon suara sama kita. Jumpa mereka ya, nanti saya atur. Apain kayak gitu? Saya kasih inilah sama. Mungkin kalau kita sama-sama duduk aja di gedung parlemen tuh bang, mereka ada nggak pagi-pagi itu? Saya jamin 100% bahkan 1000% kalkulasinya mereka nggak ada kok di sana. Sedangkan mereka reses saja, konsumsi ada, apa segala ada. Katanya menyerap aspirasi ada. Bullshit lah. Oke, itu yang di Batam ya. Di Batam. Jadi mudah-mudahan ya namanya kita juga sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran pemuda, para intelektual yang bisa memberikan masukan. Ini kan masukan saran juga kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintahan maupun pejabat-pejabat yang saat ini sedang menjabat. Perhatikanlah masyarakatnya seperti apa. Kemudian apa yang kita lakukan ini bermanfaat nggak kepada masyarakat. Nah itu yang memang harus pemuda-pemuda ini kan bisa memberikan pemahaman juga, ya memberikan edukasi juga sehingga masyarakat juga tahu begitu. Kebanyakan program-program yang dikeluarkan ini atau yang disahkan ini juga kebanyakan masyarakat tidak tahu dan nggak tahu seperti apa programnya. Jadi kemudian abang, manfaatnya seperti apa kan sampai tidak tahu. Sekarang abang merasakan nggak kemerdekaan? Kalau kemerdekaan ini gimana ya? Saya belum merasakan 100%. Itu udah diklaim sama tokoh nasional kita loh, pahlawan kita Tan Malaka. Itu saya sudah pernah baca dia bukunya. Berjumpa, mungkin kita nggak pernah bosan ya baca buku beliau. Itu ketika Tan Malaka datang ke Soekarno, sampai kapanpun Indonesia nggak bakal merdeka. Kemerdekaan hanya dimiliki oleh segelintir penguasa. Nah, begitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya
eh, cerita-cerita kita ya. Saya cerita, kita cerita-cerita kita. Mudah-mudahan dapat didengar oleh pihak-pihak terkait. Ya, sebagai perwakilan mohon untuk dimengerti. Pasti. Apa yang tadi kita bahas ini kan terkait efisiensi, kemudian program-program hingga MBG. Ya, mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini harus perlu diketahui oleh pengelola. Saran dari pemuda tadi, kenapa tidak berikan kepada orang tua sehingga orang tua yang bisa menyiapkan sesuai selera. Gitu. Ya, kalaupun mereka makan cuma sekali loh, Bang. Sanggup kita makan sekali sehari. Iya, betul. Oke, itu saja. Ada tambahan lagi atau berikan statement saya mau sedikit? Closing statement lah, Bang, ya. Statement. Jadi begini ilustrasi yang kita bicarakan tadi itu. Ketika masyarakat berbuat suatu kebohongan, itu namanya kejahatan. Tapi ketika para penguasa elit politik berbuat kejahatan, itu namanya politik. Politik. Ya. Jangan pernah menjadikan agama hanya untuk sandaran bagi orang yang lapar. Dan jangan pernah menjadikan politik sebagai pengendali orang yang di bawah. Artinya saya ingin berpesan, para penguasa, pejabat, kaum elit politik yang sudah kaya, kita ini sama-sama lah memperhatikan masyarakat kita. Saya sudah sering turun ke lapangan, yang betul-betul mereka itu nggak bisa makan. Sementara pejabat kita itu terlalu enak duduk santai, yang mereka klaim banyak program ini dengan kata-kata bersabar dengan waktu 5 tahun. Saya rasa Presiden kita yang sekarang ya, Prabowo Subianto, beliau sedang berada di dalam arah yang benar. Ya. Hanya saja beliau perlu ketelitian untuk sampai turun-turun ke bawahnya, ke daerah-daerah. Dan khusus di Batam, saya betul-betul berpesan kepada para penguasa elit politik, wali kota Batam khususnya Bapak Hamsakar Ahmad, Ibu Uni Claudia. Sudah bagus beliau sering turun ke lapangan, tapi tetap lakukan yang lebih humanis. Karena saya selalu mengatakan, saya selalu lihat di lapangan tuh masih banyak rakyat kita yang betul-betul kelaparan, yang nggak punya apa-apa. Ketika mereka makan pagi, untuk makan siang mereka berpikir. Itu saya kalau ingat peristiwa itu yang betul saya lihat di lapangan itu, saya sedih sekali, Bang. Dan bahkan ketika kaum intelektual muda, katakanlah mahasiswa ataupun para pengamat, jangan sampai hanya dengan sejumlah angka ketika kita bersuara kita diam. Itu. Jadi teruskanlah. Kita nggak usah pernah takut menyuarakan larangan yang dilarang negara. Tapi yang perlu kita takuti adalah larangan Tuhan. Itu saja mungkin. Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Nopriadi yang sudah hadir di sini memberikan keluh kesah, kemudian yang dikhawatirkan, dan memberikan saran juga kepada kita semua. Betul. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa tahu hal ini sehingga kedepannya itu lebih baik. Amin. Oke, ini generasi muda kita, milenial kita, kemudian pemikiran-pemikiran beliau ini luar biasa, dan juga mungkin ada teman-teman lain yang mungkin berencana berdiskusi di Lensa Cerita. Betul. Kami persilakan. Pasti. Kami persilakan. Karena ini kami pro ya, pro masyarakat, pro milenial, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi kita, aspirasi masyarakat, tepatnya ada di Lensa Cerita, guys. Saksikan. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat kami dari Lensa Cerita. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Siap.